Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung dalam webinar kita hari ini dengan mempengaruhi sehat. Di kesempatan yang berharga kali ini, kita akan melakukan sharing-sharing bersama dengan Dr. Seto Mulyadi atau biasa yang disebut dengan akrabannya Kak Seto. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Widiarti selaku Kepala Sekolah SMK Letris Indonesia 2, Bapak Muklas selaku Wakakurikulum, Bapak Fahru Rozi selaku Wakakesiswaan, Ibu Eni Nuraini selaku Pembina OSIS, Ibu Desi Rusiana selaku Kaprodi Keperawatan, Ibu Osma Yanti selaku Kaprodi Farmasi, dan Dr. Akbar selaku Dokter Penanggung Jawab SMK Letris Kesehatan Indonesia 2. Sebelum memulai acara ini, saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian untuk mematikan mikrofonnya agar webinar kita berjalan secara lancar. Insya Allah kalau kita ada kesempatan waktu, kita akan melakukan sesi tanya jawab di akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Ibu Triwidarti untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, salam sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Muklas Esos MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Fahru Rozi Wahid, SPDI MA. Yang terhormat Ibu Nurse Desi Rusiana Alfiani SKEP MKM selaku Kaprodi Keperawatan. Yang terhormat Ibu Osmayanti SSI Apoteker selaku Kaprodi Farmasi. Yang terhormat Ibu Nurse Eni Nuraini SKEP selaku Pembina OSIS, dan yang terhormat Dr. Seto Mulyadi selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua dan anak-anakku sekalian yang sedang menyaksikan live streaming melalui YouTube dan Instagram. Selamat bergabung di dalam webinar kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa menyaksikan atau mengikuti webinar kesehatan dari Kak Seto. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan penuh dengan ilmu pengetahuan. Amin ya robbal alamin. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan arahan dan motivasi dari Kak Seto sebagai narasumber, yaitu beliau sebagai Ketua Lembaga Komunitas Perlindungan Anak, ya, Anak Indonesia. Semoga kita bisa belajar, karena belajar itu tidak selalu identik dengan buku.
kita bisa belajar melalui seminar atau webinar online ataupun offline ya. Jadi kita bisa bersama-sama belajar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lindungi diri, keluarga dan masyarakat dari pandemi COVID. Sekarang kan masih memperingati Hari Kesehatan Nasional. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Demikian sekedar sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Tri Widiarti atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Muklas selaku Wakil Kurikulum untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Miss Yudi selaku Kepala Sekolah, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Kesehatan Netris Indonesia 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat Kak Seto selaku pembicara nanti, dan yang kami cintai siswa-siswi SMK Kesehatan Netris Indonesia 2. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam ruang maya, istilah kata tidak ketemu tatap muka daring, dalam rangka mengikuti hari kesehatan nasional juga yang artinya diagendakan kegiatan mengundang Kak Seto, dan artinya mudah-mudahan dengan agenda ini kita dapat mendengar apa yang menjadi wejangan kemudian petua nasihat berkaitan dengan kesehatan nasional secara keseluruhan dari sumber pembicara. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan kita semua di dalam rangka kegiatan ini semua disehatkan dan tidak kekurangan apapun. Kalau saya sebagai wakil kurikulum, mudah-mudahan dengan agenda ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi wawasan kita kelak. Ya. Nah, untuk itu saya sebagai wakil kurikulum artinya mengucapkan terima kasih atas semua support dari Bapak Ibu semua sehingga bisa terselenggara acara ini. Saya kira cukup demikian. Terima kasih semuanya. Silahkan diikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak selaku Wakil Kurikulum. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengarkan saja sharing yang akan diberikan oleh Kak Seto Mulyadi. Sudah siap belum ya? Oh iya, saya ingatkan kembali bagi adik-adik yang bergabung, silakan untuk dimohon untuk mematikan mikrofonnya agar kita bisa mendengarkan sharing dari kasetonya dengan baik. Iya.
Jangan lupa juga bagi kalian untuk menyiapkan logbooknya untuk membuat resume. Oke, kita masih menunggu Kak Setonya untuk bersiap. Bagi kalian yang ngefans nih sama Kak Seto, boleh disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Insya Allah kalau kita masih ada waktu, kita akan membuka sesi tanya jawab bersama Kak Seto. Ya, sambil menunggu Kak Seto, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Insya Bu. Allah sehat semua ya. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu satukan tekad menuju Indonesia sehat. Oke. Ya, Kak Setonya sudah siap ya, Kak? Oke, selanjutnya saya Ya, baik Mbak Devi. Kak Seto untuk menyampaikan. Baik, saya mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang
kita hormati bersama Ibu Triwidyarti MPD selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Letris Indonesia 2, kemudian juga Bapak Mukhlas selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Kesiswaan Sekolah, dan semua adik-adik siswa SMK Kesehatan Letris Indonesia 2, juga adik-adik atau teman-teman yang menyaksikan lewat Instagram Live yang di sana, ya. Selamat pagi, selamat berjumpa semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana menciptakan Indonesia yang sehat, tetapi karena saya bidang mengenai kesehatan mental, sehat jiwa, karena menghadapi COVID-19 ini tentu juga diharapkan kita sehat mental sehingga tidak semakin tertekan, stres karena berbagai permasalahan yang harus kita hadapi, akhirnya justru membuat kita mudah lemah dan mudah tertular virus corona ini. Jadi marilah kita berbicara mengenai kesehatan mental, apa-apa yang dapat kita lakukan, terutama kita sebagai pelajar. Saya berbicara sebagai sahabat siswa ya, para pelajar dari SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 ini. Nah, saya akan pampangkan materi ini di layar saya supaya lebih mudah dioperasikan. Ya, ini mungkin ya, ini mungkin terbalik, kita akan upayakan dibalik dulu sebentar. Ya, sambil menunggu secara teknis, saya harapkan semua adik-adik siswa SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 tetap tahan banting, tetap punya daya resiliensi, kemudian tidak baper ya menghadapi masalah ini, tetap semangat, dan beberapa nanti saya pampangkan bagaimana kiat-kiat untuk tetap menjaga kesehatan psikologis dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan, atau mungkin sekarang ini mungkin bencana juga ya, di mana sudah 9 bulan lebih kita harus lebih banyak di rumah saja, mungkin juga kurang bisa bertemu dengan teman-teman dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami pampangkan ini bisa ditangkap dengan jelas. Bentar, ada sedikit masalah. Ya, bagaimana? Iya, mohon maaf kalau ada sedikit permasalahan teknis ini. Ya, bisa? Belum. Betul belum. Ya, baik, sambil menunggu masih tidak terduga karena biasanya pakai Zoom, sekarang tiba-tiba dengan cara lain. Ya, tapi sekali lagi adik-adik remaja, kita selalu berupaya berpikir positif ya. Berpikir positif artinya melihat semua dari segi positifnya. Jadi tidak melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, dalam arti mengharapkan sesuatu yang tidak ada di tangan kita, tetapi melihat ke bawah apa yang sudah ada di tangan kita. Jadi penuh rasa syukur, penuh dengan optimisme, semangat, dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu menjadi pegangan kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, masih bisa? Kemudian setiap anak juga mohon mensyukuri potensi yang dimiliki masing-masing. Kan kita juga mengenal banyak teori ya, teori-teori, misalnya salah satu teori dari Howard Gardner mengenai
kan ada 8 tipe kecerdasan, yaitu cerdas matematika atau logika, ya. Kemudian kedua adalah cerdas nada, senang menyanyi misalnya. Kemudian ketiga cerdas gambar, mungkin senang menggambar, melukis atau mendesain. Tapi yang keempat lagi ada cerdas kinestetik, misalnya senang berolahraga. Kemudian kelima ada cerdas sosial, senang bergaul dengan banyak teman, ada kemampuan kepemimpinan, ya, cerdas sosial. Tapi juga berikutnya ada 6, ada cerdas diri juga. Cerdas diri artinya mungkin tidak terlalu senang bergaul atau berteman, tetapi mungkin menyendiri, tapi penuh dengan imajinasi, penuh dengan ide-ide, kreativitas dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah cerdas alam. Cerdas alam artinya mungkin senang dengan lingkungan alam, misalnya senang pada tumbuh-tumbuhan, mungkin juga senang pada menyayangi hewan atau binatang dan sebagainya. Nah, berbagai tipe kecerdasan ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri, dan semua anak mencoba untuk mengembangkan pada potensi itu. Ibaratnya kita mengenal ada Albert Einstein, cerdas fisika, matematika bagus, tapi juga ada Maradona misalnya, cerdas kinestetik, ya, senang olahraga. Tapi ada Pablo Picasso, mungkin senang menggambar. Ada Mozart atau Beethoven, senang musik atau mencipta lagu dan sebagainya. Jadi ya, sekarang bisa dipampangkan, kita lihat. Ya. Ya. Judulnya ada. Ya, kita lihat sebentar. Mana? Itu udah mulai. Aku mau ikut gimana ini? Habis 100 orang juga bisa. Mohon maaf sebentar, ada teknik sulit di sini. Mohon mikrofonnya ya anak-anak dimatikan, di-mute. Matikan dulu sebentar. Ini kita ya, mohon maaf ini ada sedikit masalah teknis di sini karena kami mencoba untuk membalik gambar-gambarnya. Jadi sementara kami kembalikan dulu kepada Ibu Debbie Nur Syahbana tadi. Sementara mohon ada dialog-dialog dulu. Kami akan fokus dulu, konsentrasi meluruskan teknis yang ada di sini. Ya, baik Kak Seto. Iya, mohon maaf nih sebentar ya. Kita tunggu Kak Setonya dulu ya sampai siap. Ibu ingatkan lagi, informasikan lagi kepada kalian, mohon selama Kak Seto sedang memberikan materi, sedang sharing, mohon untuk matikan mikrofon kalian, di mute. Nanti ketika ada waktunya, kalian akan dikasih kesempatan untuk berbicara atau bertanya. Jadi untuk saat ini, mohon untuk matikan mikrofonnya. Jangan lupa juga untuk tugas resumenya, catat di logbook. Ini ada dari kelas apa aja nih? Mungkin yang di Google Meet boleh absen. Ada dari kelas berapa aja, kelas apa aja? Iya, sudah bisa dimulai. Oke.
Saya kembalikan lagi kepada Kak Seto Ya. untuk memberikannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Debbie Nursyabana untuk waktu yang diberikan. Ya, sekali lagi paparannya mudah-mudahan bisa jelas di sini. Loh. Nah, ini kok masih susah lagi. Nah, ini bisa kelihatan paparannya, Ibu Debbie? Halo? Iya. Paparannya bisa terlihat ini. Judulnya Menuju Indonesia Sehat ini bisa Belum. Belum, Kak. Ya. Tapi tampilannya Maaf dulu ya adik-adik karena gangguan teknis. Harus menunggu sebentar. Dari kelas 11, KP5, kelas 10 KP, 10 farmasi, kelas 12. Sudah ya, hanya perwakilannya aja untuk menyebutkan kelasnya. Iya, bisa kelihatan dan terdengar suaranya, Ibu Debbie? Bisa, Kak. Bisa ya? Ya, Paparannya juga bisa kelihatan? bisa, Kak. Bisa ya? Baik, kalau begitu langsung kita mulai lagi ya.
Ya, sekali lagi mohon maaf kalau sedikit ada kesalahan teknis. Saya akan langsung mulai paparan ini menuju Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh SMA Kesehatan Letris Indonesia 2. Baik, kita tahu bahwa apa? Ini mana? Ya, definisi anak ini adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menurut Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, itu adalah anak. Jadi SMA ke bawah, SMK ke bawah, itu adalah anak yang masih dilindungi oleh undang-undang. Nah, apa saja hak dasar anak, yaitu adalah hak hidup, jadi supaya hidup terus sampai sesuai dengan usia yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ini termasuk hak mendapatkan pendidikan, hak belajar dengan gembira, kemudian hak juga mengembangkan potensi-potensi atau bakat-bakatnya. Kemudian yang ketiga adalah hak perlindungan. Perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Termasuk dalam hal ini juga perlindungan dari berbagai kecemasan, ketakutan, mungkin tekanan-tekanan atas nama akademik dan sebagainya. Dan keempat adalah hak partisipasi atau hak dilibatkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kegiatan maupun masa depan anak. Maka beberapa kali ada Forum Anak Nasional, ada Kongres Anak Indonesia dan sebagainya adalah untuk menampung suara dari anak-anak. Tentu adik-adik yang sudah duduk di SMK tentu juga mempunyai suara yang bisa dikemukakan dalam berbagai kesempatan. Nah, para ahli mengatakan semua anak pada dasarnya senang belajar. Ya, tapi pemahaman belajar ini kan belajar yang menggembirakan, bukan belajar yang menyedihkan, yang ketakutan dan sebagainya. Belajar yang menyenangkan. Ya. Saat ini anak terpaksa belajar secara daring karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tentu sesuatu yang tiba-tiba tanpa persiapan panjang sekitar 9 bulan yang lalu ya. Kemudian kita tahu bahwa dampaknya juga anak sampai tertidur, kemudian juga menatap layar berjam-jam juga tidak sehat untuk mata, kadang-kadang kemudian sakit mata atau harus memakai kacamata, kemudian berbagai hafalan teori ya dan sebagainya yang kadang-kadang membuat anak-anak menjadi pusing. Karena apa? Karena suasananya berbeda pada saat diperoleh pelajaran ini di sekolah. Ada teman-temannya, bisa saling menyemangati, mungkin guru juga menjelaskan lebih jelas, dan seterusnya. Akibatnya orang tua banyak yang stres, anak-anak juga jenuh, hasil belajar akhirnya menjadi tidak optimal. Yang terjadi bagi siswa pelajaran menjadi terasa sulit, membosankan, motivasi belajar menurun akhirnya juga, konflik dalam keluarga, dan berbagai kekerasan terhadap anak. Mungkin kita juga pernah mendengar ada beberapa kejadian misalnya di Kalimantan Utara, mungkin juga di Provinsi Gorontalo, ada anak yang mengakhiri hidupnya karena penuh dengan tekanan-tekanan ini. Nah, ini tentu dalam kondisi yang tidak sehat secara mental. Kita bagaimana tetap menjaga kesehatan mental anak-anak, termasuk para remaja, termasuk juga para siswa SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 ini. Ya. Yang terjadi orang tua kadang-kadang saling berkonflik, ya, kemudian ya dipukul, dijewer, dibentak dan sebagainya. Nah, dampaknya anak yang semula gembira menjadi gelisah, cemas, susah tidur, sulit makan, bosan, marah-marah, akhirnya menjadi kontraproduktif, akhirnya menjadi malas belajar. Saat ini memang banyak anak rindu untuk ke sekolah karena bertemu teman-temannya, mungkin bertemu dengan bapak dan ibu guru dan sebagainya. Tapi ada persyaratan, 5 siap. Apakah wilayahnya siap? Apakah sudah kuning? Apakah sudah hijau atau masih kuning atau merah? Kemudian siap anak. Apakah anak juga siap untuk tetap ketat menjaga protokol kesehatan atau malah saling bertukar masker, kemudian saling berjabatan tangan dan sebagainya. Siap keluarga juga memberikan dukungan, termasuk dukungan untuk membawa bekal sehingga kan banyak kantin disyaratkan tidak boleh dibuka. Siap sekolah, apakah sekolah juga siap dengan mengatur jarak bangkunya sesuai dengan protokol kesehatan sehingga mungkin hanya 50% yang bisa sekolah pada saat nanti sekolah dibuka kembali. Dan kemudian terakhir siap infrastruktur.
apakah infrastrukturnya mendukung, misalnya transportasi ke sekolah, apa kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang kadang-kadang berdesak-desakan sehingga tidak ada jaga jarak yang ideal. Nah, anak-anak pada dasarnya penuh dengan dinamika, senang belajar, senang bergerak, berteman, berpetualang, mungkin juga senang menghadapi tantangan, tapi juga senang bermain, ya, senang mencipta atau kreatif, ya. Anak remaja demikian. Nah, belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, supaya semangat belajar dan kesenangan belajar anak-anak ini tetap terjaga dengan motivasi internal, artinya motivasi dari dalam diri anak ini. Nah, istilahnya mohon diganti saat ini, sementara anak memang belajarnya di rumah, jadi bukan belajar. Nah, menatap layar terus berjam-jam juga tentu tidak nyaman ya, karena para ahli mengatakan untuk anak remaja itu maksimal 2 jam menatap layar dalam sehari. Jadi kalau berlebihan, belum kalau nanti juga ada pekerjaan rumah dan sebagainya tetap harus menatap layar, tentu bukan sesuatu yang ideal untuk anak-anak. Nah, belajar menjadi belajar di rumah. Jadi memang belajarnya di rumah, mungkin juga ada materi-materi yang dikembangkan dengan kreativitas, mungkin juga kerjasama dengan para orang tua. Nah, dunia anak pada dasarnya adalah dunia bermain, artinya dunia gembira. Karena manusia sering dikatakan sebagai makhluk bermain. Jadi ada unsur sesuatu yang memancing keceriaan, kegembiraan, tanpa ada ketegangan, ketakutan, dan sebagainya. Manfaat bermain ini kan merangsang berbagai aspek perkembangan anak. Perkembangan psikomotorik, psikososial, emosional, moral, kreativitas, tapi juga mengembangkan kecerdasan setiap siswa. Jadi belajar, mohon dalam saat ini tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Perlu dibangun sinergi antara orang tua dengan guru dan para siswa sendiri. Ini memegang peran penting. Ciptakan suasana belajar dalam keluarga yang lebih ramah anak. Jadi anak-anak juga merasa nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan, tidak ada konflik. Dan memang tidak harus ditekankan pada penuntasan target kurikulum. Ya. Ini nanti juga akan kita dengar apa yang menjadi panduan ataupun harapan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau sering disebut sebagai Mas Menteri kita. Ya. Dan ini guru orang tua mohon tetap menjadi sahabat siswa. Nuansanya penuh persahabatan. Ibarat dulu waktu TK kan mungkin ya bernyanyi, mendongeng, dan sebagainya kan. Tapi persahabatan ini sesuai dengan tingkat usia para remaja, dengan diskusi juga, mungkin juga dengan kreatif bersama-sama memecahkan berbagai permasalahan dan seterusnya. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, apa makna pendidikan? Makna pendidikan pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini bisa apakah bisa tampil? Enggak, di sini enggak ada. Ya, mudah-mudahan masih terbaca tayangan ini. Ya, jadi makna pendidikan adalah memunculkan potensi setiap siswa. Ibaratnya bukan mengisi air ke dalam gelas, tapi menumbuhkan dari dalam. Bukan mengisi berbagai macam pengetahuan ke kepala anak, tapi justru potensi atau bakat-bakat ini yang dimunculkan. Ini adalah makna pendidikan sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tadi. Nah, standar isi pendidikan. Standar isi pendidikan itu ada 5. Nomor 1 adalah justru etika. Nah, bagaimana saat ini etika bisa dikembangkan di dalam keluarga? Etika sopan santun, etika bisa bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, tidak mau menang sendiri, tidak egosentris, dan sebagainya. Berikutnya adalah estetika, merapikan rumah, merapikan meja belajar, mungkin menghias rumah, mungkin mengembangkan potensi-potensi seni dari masing-masing siswa. Di rumah itu bisa.
lalu baru ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu nasionalisme, tetap bangga sebagai anak Indonesia, dan terakhir adalah kesehatan. Bagaimana sekarang ini justru sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana menjaga kesehatan. Artinya walaupun di rumah tapi apa? Tetap makan yang bergizi. Kemudian apa? Tetap olahraga, tetap bergerak. Jadi mudah-mudahan adik-adik siswa tetap punya waktu bergerak, jangan mager. Ya. Kemudian mungkin juga istirahat yang cukup. Rata-rata apa yang ideal adalah 8 jam misalnya. Atur semua itu adalah untuk kesehatan. Jadi isi pendidikan bisa diisi dengan cara yang lebih kreatif di dalam keluarga. Kurikulum pendidikan juga harus lebih berpihak pada hak anak, hak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal tadi. Jadi anak-anak dijamin kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Sehingga kalau saat ini memang keadaannya darurat, ya mohon kurikulumnya juga darurat. Kurikulum kehidupan, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan saat ini, itu justru dikembangkan. Sesuai dengan surat edaran, mudah-mudahan bisa terbaca surat edaran ini, surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, yang bermakna, yang konkret, yang nyata, tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, ini justru sudah disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, kepada semua dinas pendidikan, mungkin juga sekolah, ya, supaya betul-betul yang bermakna bagi siswa dan tidak usah terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Berarti apa? Ya diharapkan dalam akhir tahun pelajaran nanti, karena situasinya memang serba darurat dan saling berbeda, mohon semua bisa naik kelas. Ini yang juga kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, menyampaikan juga kepada Mas Menteri, supaya betul-betul suasana tetap nyaman dan tenang, tidak terbebani tuntutan kurikulum tadi. Lalu butir berikutnya, kita lihat. Belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Jadi bagaimana kita bertahan ini dalam keadaan yang serba penuh tekanan tadi. Nah itu difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup tadi. Kreativitas, para remaja umumnya kreatif. Nah, bekerja sama dengan orang tua dalam sebuah super tim dalam keluarga, memecahkan berbagai permasalahan tadi, tetap dengan kompak dan penuh keceriaan. Setiap siswa pada dasarnya cerdas. Tadi sudah disampaikan sebagai pengantar tadi, sesuai dengan teori multiple intelligences dari Howard Gardner, mungkin bisa dibaca di tayangan ini, itu menekankan bahwa pada dasarnya semua siswa memiliki 8 kecerdasan ini, yaitu cerdas angka, yang senang matematika, cerdas kata, yang senang mungkin menyusun kata-kata, misalnya mengarang, atau juga berbicara, atau menguasai bahasa asing misalnya, cerdas gambar, senang melukis atau mendesain, cerdas musik, menyanyi, mungkin paparan dengan gambar-gambar ini. Ini adalah cerdas angka, logika matematika, mungkin senang di laboratorium. Ini adalah cerdas kata atau cerdas bahasa, mungkin menguasai bahasa asing, mungkin pandai berbicara, berpidato atau mengarang. Ini cerdas gambar atau melukis ataupun mendesain membuat patung. Ini cerdas musik, main musik juga, atau mungkin bernyanyi, atau mungkin juga musik tradisional. Nah, ini cerdas kinestetik, cerdas gerak, senang berolahraga atau menari atau main akrobat dan sebagainya. Ini cerdas teman atau cerdas sosial, ini cerdas diri, dan ini cerdas alam. Misalnya senang pada tumbuh-tumbuhan, senang pada hewan-hewan, ya, sayang binatang dan sebagainya. Nah, mari adik-adik remaja temukan dan hargai potensi diri masing-masing. Saya pintar gambar, jangan kok cuma gambar. Sama bisa. Yang pintar gambar bisa seperti misalnya Pablo Picasso misalnya. Saya cuma pintar nyanyi, wah Michael Jackson misalnya. Kalau di Indonesia juga banyak penyanyi-penyanyi yang top juga kan. Nah, sistem pendidikan yang tepat itu akan mendukung pengembangan karakter kita.
Jadi pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang menghargai setiap potensi siswa, dan kemudian mengembangkannya potensi itu akan membangun karakter anak yang percaya diri, sopan santun, tangguh, tidak mudah menyerah, kemudian rendah hati, penuh hormat, kreatif, disiplin, jujur, dan sebagainya. Untuk remaja sehat, ada tipsnya, percaya diri. Tetaplah percaya diri, lalu pembelajar sejati. Kita belajar apapun juga. Yang penting adalah learning how to learn, bukan sekedar learning what to learn. Jadi kita mengembangkan kebiasaan senang belajar. Bahwa belajar itu luas, bukan hanya akademik saja, tapi belajar di bidang selain iptek, tapi mungkin juga di seni, di bidang sastra, di bidang pengetahuan umum dan sebagainya. Kemudian berpikiran terbuka, menyukai tantangan dan selalu kreatif. Kemudian komunikatif, ya komunikatif dengan teman, dengan guru, dengan orang tua di rumah dan seterusnya. Menyukai persahabatan, cerdas menggunakan teknologi. Tidak kecanduan teknologi, tapi cerdas sehingga tahu di mana saatnya kita mengembangkan kemampuan itu, di mana saatnya juga pada kemampuan yang lain. Mampu memanfaatkan keterbatasan, bahwa kita juga tidak sempurna, kita penuh kekurangan, tapi mampu memanfaatkan itu, dan selalu berorientasi ke masa depan. Punya cita-cita, mau menjadi apa nantinya, dan seterusnya. Dan kiat hidup sehat adalah gembira. Gembira ini adalah singkatan-singkatan dari huruf E, G, E, M, B, I, R, dan A. Adik-adik tahu saya umur sudah hampir 70 tahun, tapi dengan prinsip gembira ini, alhamdulillah, masih push up 80 kali, masih salto, masih koprol, masih jogging, karena mencoba dengan sistem gembira ini. Apa itu? G pertama adalah gerak, jangan mager. Jadi rajin bergerak, rajin olahraga, sederhana saja. Lompat-lompat misalnya, atau mungkin jogging, dan sebagainya. Berikutnya adalah E. E adalah emosi cerdas. Kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh enggak? Boleh marah. Tapi marah yang cerdas, tidak membanting piring, tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam, tidak mengoleksi mengungkapkan koleksi kebun binatang dan sebagainya. Tapi ungkapkan kepada teman saya, teman, aku marah. Waktu itu kan janjikan kamu nggak membuli seperti ini misalnya. Ungkapkan saja, tapi tanpa merusak persahabatan. Kemudian GEM, makanan sehat. Makanan sehat ya sayuran, buah-buahan, sehat, minum air putih, dan tentu juga teratur makannya. B-nya adalah beribadah dan berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapkan semua keluhan dan sebagainya, sehingga semua bisa dilakukan dengan penuh ikhlas, tanpa hal-hal yang negatif. Selalu berpikir positif dan selalu penuh rasa syukur. I-nya adalah istirahat. Atur juga waktu istirahat bagi adik-adik remaja. Jadi jangan nonton gadget atau main gadget sampai tengah malam, kurang waktu istirahat dan sebagainya. Anda juga akan menimbulkan kondisi yang lemah dan mudah diserang penyakit. R-nya adalah rukun dan ramah. Dalam keluarga rukun, di sekolah dengan teman-teman rukun. Kerukunan ini akan membuat suasana juga lebih nyaman dan tenang, tidak penuh dengan gejolak. Ini akan membuat jantung tidak sehat kalau penuh dengan konflik, penuh dengan gejolak juga. Dan terakhir adalah tetap aktif. Aktif apa? Aktif belajar, aktif berkarya, yang senang menggambar, ciptakan karya-karya yang bagus, yang senang mengarang, mungkin menulis pengalaman selama 9 bulan COVID-19 ini dan sebagainya. Itu akan menghasilkan suatu kepuasan batin dan juga akan membangun kondisi sehat secara mental tadi. Semua pihak mohon siap menciptakan keluarga yang ramah anak, yang penuh keramah tamahan, yang penuh keakraban, yang penuh kekompakan, ya, sehingga mengurangi konflik-konflik yang tidak penting. Ya. Kemudian ciptakan suasana di mana para siswa gembira dan bahagia. Itu yang paling utama. Jadi tadi sudah dipesankan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak usah menekankan pada penuntasan kurikulum.
karena situasi berbeda. Kita di Jakarta mungkin masih mudah, tapi di tempat lain, ya, di Papua, di Maluku, dan di daerah 3T itu sulit sekali untuk mendapatkan materi pelajaran. Sehingga tentu semuanya juga harus dihargai, bahwa belajar itu bisa belajar apa saja. Yang penting nanti pada saat sudah selesai pandemi COVID-19, pada saat ke sekolah, semangat belajarnya masih tetap menyala. Kembangkan komunikasi efektif antara guru dan orang tua tadi sudah. Nah, mungkin dalam keakraban bersama dengan orang tua, berdiskusi, mungkin memasak makanan sehat, ya, belajar dan gembira di taman, tanpa harus ada kekerasan, dan orang tua juga bisa lebih sebagai fasilitator dan motivator. Memotivasi dan memfasilitasi materi-materi belajar pada para siswa. Kelebihan belajar saat ini berada di rumah, yang mungkin banyak juga kami dapat laporan, kadang yang dari segi positifnya perhatian lebih individual, lebih mandiri, anak lebih kreatif, dan beberapa anak berkebutuhan khusus juga sangat menyukai sistem ini, jauh dari pergaulan negatif, siap untuk kehidupan nyata dan kegiatan yang lebih fleksibel, lebih lentur. Nah, isi dengan tadi olahraga bersama, mungkin apa mengembangkan potensi-potensinya, pada standar etika tadi mungkin sopan santun, estetika kebersihan, menata rumah yang bersih, disiplin tadi dengan disiplin waktu mengatur istirahat dan sebagainya. Dan kunci menjaga kesehatan, kunci sukses menjaga kesehatan kita adalah selalu kreatif, penuh dengan ide-ide. Apa memberi semangat pada diri sendiri supaya tidak mager. Kalau perlu misalnya bikin apa puisi, bikin lukisan, poster, ayo kita olahraga misalnya. Kadang-kadang kan situasi kadang saat ini memang membuat anak kurang banyak bergerak. Nah, untuk membuat supaya senang bergerak, kita bikin puisi. Pagi-pagi yuk olahraga, badan sehat dan hati senang. Kalau perlu diisi dengan nada-nada. Pagi-pagi yuk olahraga, badan sehat dan hati senang. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Ya, sudah bisa tampil Sudah lagi? bisa. Bisa ya? Iya. Iya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi. Sekali lagi mohon maaf karena ya inilah dinamika belajar dengan sistem media sosial seperti ini ya, jadi sering ada gangguan. Ya, paparannya juga bisa kelihatan ya, misalnya bahaya rokok. Kita ingatkan kepada teman, rokok sungguh berbahaya, membuat sakit. Ayo kawan jangan merokok, rokok itu sudah mulai dekat ke arah narkoba. Tapi misalnya kita kreatif ya bikin nadanya. Rokok sungguh berbahaya. Rokok membuat sakit. Ayo kawan, jangan merokok. Rokok itu dekat narkoba. Misalnya, apa saja bisa. Supaya rajin belajar. Misalnya, bikin lagu tentang rajin belajar. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo kawan, rajinlah belajar. Itu bekal
untuk masa depan. Yuk kita belajar, saling menyemangati misalnya. Yang penting ada kreativitas, apakah dengan poster, apakah dengan puisi, apakah dengan nada-nada lagu, dan seterusnya. Ya, belajar akan lebih efektif kalau kita padu dengan adanya unsur amusement atau hiburan. Jadi apa ya, belajar dengan misalnya kalau misalnya harus menghafal materi biologi, protozoa, porifera, kuilintera misalnya. Nah ini supaya menyenangkan ya diberi nada. Kalau belum bisa bikin lagu, kita pinjam saja lagu apa? Ada lagu anak-anak, lagu apa ya? Bintang Kecil misalnya. La 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 la. Nah kita ganti misalnya protozoa hewan bersel satu. Porifera apa? Porifera hewan yang berpori. Kuilintera? Kuilintera hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Nah, itu sekedar gambaran kreativitas ya. Mungkin belajar nuansa belajar supaya semangat, ada warna-warni, ada lukisan, coretan-coretan sendiri. Selalu berpikir positif bahwa kita semua pada dasarnya cerdas. Bahwa kita tetap baik, kita tetap semangat belajar dan seterusnya. Kemudian ya badan segar karena kita aktif bergerak atau berolahraga, otomatis emosi juga akan lebih sehat. Jurus jitu, remaja sehat adalah komitmen kuat. Kita tulis, kalau bisa punya semacam diary atau buku harian, bahwa aku remaja yang selalu sehat. Baik sehat fisik maupun sehat mental. Sehat mental berarti ya tidak selalu mempunyai pikiran-pikiran negatif, misalnya benci, dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Selalu kompak dengan mitra, dengan teman-teman, di keluarga kompak, dengan guru kompak, dengan siapa saja. Selalu kompak karena satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terasa masih kurang. Peduli pada lingkungan, terus belajar dan senantiasa berusaha kreatif. Ya. Kemudian ya remaja kreatif mungkin juga mengisi waktu juga supaya ada ibaratnya ada otak kanan, otak kiri. Otak kiri untuk logika, untuk hal-hal yang bersifatnya mungkin belajar akademik, otak kanan sesuatu yang sifatnya art atau seni. Ya, menjadi penyanyi atau pemain teater, pelukis, pelawak, ya, senang humor juga. Ya, kalau sebagai penyanyi ya mungkin nyanyi yang lebih lantang gitu supaya apa ya, kalau kadang-kadang kita ingin marah ya, marah ini bisa disalurkan dengan cara yang lebih kreatif yaitu menyanyi, nyanyi lagu yang semangat misalnya lagu apa ya, misalnya lagu dari Tapanuli, Butet di pengungsianmu. Nah mungkin butet yang terus butet misalnya itu untuk melampiaskan apa kekecewaan marah tapi dengan cara yang tepat ya. Kemudian kadang-kadang ada belajar sulap, main sulap untuk teman-temannya. Sulap-sulap sederhana aja misalnya, wah ini teman-teman saya punya kotak kosong. Ini supaya suasana rumah lebih ceria, mungkin pakai tongkat sulapnya. 1, 2, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abracadabra. Wow, ada bunga warna-warni misalnya. Nah, ini juga untuk memberikan hiburan kepada teman-teman. Tapi sebagai ilmuwan juga kita juga memperdalam ilmu dengan teori-teori yang sudah diperoleh. Kalau remaja kreatif, masyarakat juga kreatif. Dan remaja kreatif menunjukkan remaja yang sehat secara psikologis atau mental. Remaja sukses mengembangkan diri sesuai zamannya. Sekarang zaman berubah, ya kembangkan sesuai dengan keadaan saat ini. Dan kita semua bisa belajar. Belajar apapun juga untuk mengisi waktu, untuk mengisi kekosongan. Mungkin kalau kita terlalu hampa, tidak ada kegiatan-kegiatan, mungkin juga akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Nah, stop kemalasan dalam belajar. Terus belajar, semangat belajar. Juga yang penuh dengan suasana Indonesia yang layak anak. Dan dipilih anak sampai dengan anak remaja. Kalau anak terlindungi, Indonesia maju. Mudah-mudahan juga terlindungi dari berbagai tindak kekerasan dari lingkungan. Dan mari kita serukan anak-anak tersenyumlah,
kita akan bahagia. Ya, karena apa? Karena kita semua dididik dengan kekuatan cinta, penuh nuansa cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Seto atas pemaparan materinya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua. Dengan materi tersebut kita jadi tahu hak-hak apa aja sih yang kita punya sebagai anak dan kecerdasan apa aja sih yang ada gitu. Jadi kecerdasan itu ada berbagai macam, ada yang dari akademik maupun non akademik. Jadi bagi kalian yang ngerasa Bu, Pak, saya nggak bisa matematika. Mungkin kalian cerdas di bidang yang lain. Jadi semua anak itu adalah cerdas di bidangnya masing-masing. Gitu. Karena kita masih ada waktu, saya akan membuka sesi tanya jawab bersama Kak Seto, tapi saya hanya membuka untuk 2 orang saja. Bagi yang mau bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dan kelasnya. Saya mau nanya, Bu. Iya, Iya, silakan. silakan. Sebutkan nama dan kelas. Silakan yang mau bertanya. Ya, era. Rafiq. Ramadan. Saya dari 11 Keperawatan 5, Bu. Silakan mau bertanya apa? Kan untuk pada masa remaja sekarang ini, gimana caranya ngilangin, kan untuk pada masa remaja sekarang ini rata-rata remaja itu kayak insecure gitu ya. Gimana caranya menghilangkan rasa insecure itu terhadap remaja? Nah, caranya mengurangi insecure pada remaja. Begitu pertanyaannya? Iya, Bu. Dari adik Rafiq Ramadan Manalu, betul? Iya, Kak. Oke. Ya, mungkin dikumpulkan dulu satu. Yang berikutnya, ada lagi Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya dari selain adik dari rasanya, Bu, sebutkan nama dan kelas. Nama Rosani, kelas 11 keperawatan 2. Mau nanya, kan sekarang lagi masa pandemi. Kalau anak Iya. sudah stres karena belajar daring, hal apa yang gampang untuk mengurangi rasa stres tersebut? Oke, pertanyaannya bagaimana caranya meminimalisir rasa stres selama pembelajaran online ini ya? Iya, betul. Oke, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Rafiq dan Rosani. Mungkin satu lagi mungkin. Dari siapa yang ingin bertanya? Tadi dari Rafiq dan Rosani, satu lagi. Silakan dinyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dan kelasnya. Bertanya? Mau sih. Nah, Tadi dari Rafiq
dan Rosani, satu lagi. Ya, saya, Bu. Silakan sebutkan nama dan kelas. Dari angkatan 5 ya, Bu, perwakilan dari angkatan 5. Ya. Bagaimana seorang anak menghadapi paksaan orang tuanya yang harus mengikuti seluruh alur pendidikan sesuai keinginan orang tuanya? Oke. Dan bagaimana seharusnya sikap anak ke orang tua dan sikap orang tua ke anak? Kami sadar kami dibiayai, tapi bukankah kami hidup untuk mengembangkan potensi diri, bukan mengembangkan kata orang tua? Terima kasih, Bu. Terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Mungkin akan saya catat dan akan dijawab ya oleh Kak Seto. Tadi dari perwakilan angkatan 5 ya? Dari Rafiq pertanyaannya, bagaimana caranya mengurangi insecure pada remaja? Yang kedua, pertanyaan dari Rosani, bagaimana caranya meminimalisir rasa stres ketika pembelajaran online? Dan pertanyaan yang ketiga dari perwakilan angkatan 5, yaitu bagaimana sih caranya mengatasi paksaan dari orang tua untuk mengikuti alur pendidikan yang diinginkan oleh orang tua, sedangkan yang kita mau adalah mungkin di hal yang lain. Ya, baik. Mungkin saya jawab dari yang paling belakang supaya bisa nyambung dengan yang pertanyaan pertama tadi ya, dan yang kedua. Ya, memang sering terjadi di dalam keluarga ini ada unsur-unsur pemaksaan ya. Kadang-kadang orang tua masih menggunakan cara mendidik zaman dulu ya. Dulu orang tua dididik dengan keras ya, sekarang juga harus dengan keras. Kan sekarang semua harus berubah juga. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Istilahnya kan ada kata bijak seperti itu. Sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak, di mana anak dilindungi dari berbagai kekerasan atas nama apapun juga. Kadang-kadang kekerasan atas nama kurikulum, kekerasan atas nama pendidikan. Kalau sifatnya pemaksaan dan kekerasan memang tidak boleh. Jadi mungkin di dalam keluarga mulai dibiasakan semacam rapat keluarga. Jadi rapat keluarga membahas berbagai masalah tapi dalam situasi yang tenang. Jadi tidak buru-buru, tidak pas lagi masing-masing sibuk. Nah, kalau bicara sesuatu kadang-kadang memancing emosi. Tapi misalnya pada akhir minggu duduk bersama di halaman atau di beranda, di sofa dan sebagainya. Nah, mulai berdiskusi apapun juga. Apakah berdiskusi mulai makanan apa yang sebaiknya dimasak besok pagi, atau mungkin membicarakan mengenai bakat-bakatnya, pengembangannya, atau mengenai masalah masa depannya. Nah, di sini dengan cara berdiskusi ini umumnya bisa banyak terpecahkan permasalahan tadi, termasuk dengan misalnya anak mencoba menyampaikan, aduh kalau bisa, aku kalau makin ditekan, aku makin nggak bisa fokus misalnya. Aku bakatnya pada bidang ini, aku potensinya lebih ke arah ini ayah atau bunda, misalnya disampaikan dengan cara yang lebih ramah anak tadi. Kemudian kalau perlu juga ya melibatkan unsur kalau ada sesuatu yang mentok misalnya melibatkan unsur di luar keluarga, misalnya dengan kakek, dengan nenek, dengan paman misalnya, mungkin bisa juga meyakinkan kepada orang tua untuk bisa tidak memaksakan kehendak seperti tadi. Atau mungkin juga minta bantuan bapak ibu guru juga bisa supaya berbicara dengan ayah bunda sehingga ada sinergi tadi semuanya. Dan yang paling utama yang perlu digarisbawahi adalah semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak atau siswa. Jadi yang punya masa depan adalah anak, yang memiliki potensi, bakat, tipe kecerdasan adalah anak. Nah, ini yang mohon itu dilakukan justru demi kepentingan itu. Seperti makna pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tadi kan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana pembelajaran agar potensi para peserta didik ini berkembang secara optimal. Itu arahnya demikian. Nah, mungkin kepada Ade Rosani, kalau stres ya, kalau suasana stres atas nama akademik, karena memang tidak semua
materi pelajaran yang semudah apapun juga, tapi kalau diberikan melalui media daring ini memang tidak mudah ditangkap ya. Mungkin juga berbagai kendala-kendala yang lain, kadang sinyal hilang atau putus atau kuota habis ya, sehingga terkendala itu akhirnya tidak bisa fokus dan menimbulkan stres. Nah, bagaimana mengurangi stres? Ya, ada saat-saat sementara lupakan dulu pelajaran. Sementara isi dengan kegiatan tadi yang menyenangkan. Ibaratnya kalau pelajaran itu dengan otak kiri harus fokus ya, harus penuh dengan perhatian dan pakai logika, pakai dengan unsur logika. Tapi kalau otak kanan itu otak yang unsurnya unsur art atau seni. Entah itu dengan menyanyi, entah dengan sedikit olahraga, lompat-lompat, atau mungkin mengekspresikan dengan lukisan, menggambar, atau mengarang, dan sebagainya, itu bisa sebagai bagian untuk mengimbangi keadaan stres tadi. Jadi Mas Menteri sendiri sudah pesankan bahwa tidak perlu menekankan pada penuntasan kurikulum. Jadi kalau tidak tercapai, mohon para Bapak Ibu guru memahami situasi ini. Karena tadi kan disampaikan bahwa situasinya darurat, sehingga kurikulumnya mohon juga kurikulum darurat. Begitu. Nah, kemudian akhirnya kepada adik Rafiq Rahma dan Manalu, bagaimana insecure ya? Kalau serba penuh tekanan memang kita menjadi rasanya tidak aman ya, tidak nyaman. Ya, caranya ya mungkin diungkapkan perasaan-perasaan itu, dikomunikasikan. Tapi salah satu paparan mengenai remaja cerdas, remaja kreatif itu ya komunikatif. Jadi pandai-pandailah untuk mengungkapkan apa keadaan kita, perasaan kita kepada siapapun juga. Baik kepada teman kalau misalnya diganggu dengan bully, ya, dibully misalnya, ungkapkan dengan tenang, dengan cara yang cerdas dan tetap santun. Kepada orang tua, kepada guru juga berani mengungkapkan itu semua. Jadi kemampuan berkomunikasi mohon bisa dikembangkan pada adik-adik remaja, sehingga permasalahan-permasalahan yang mengarah kepada tadi tekanan-tekanan atau kekerasan ini bisa kurangi, dan akhirnya juga bisa tercipta suasana yang lebih kondusif untuk pengembangan potensi dan semangat belajar dari adik-adik semuanya. Mungkin ini sebagai jawaban Ibu Debbie untuk adik Rafiq, adik Rosani, dan adik Sevanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi bisa kita simpulkan, intinya itu adalah komunikasi yang baik. Suatu hubungan akan berjalan dengan baik apabila kita melakukan komunikasinya dengan baik. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih juga untuk adik-adik yang telah memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, untuk selanjutnya akan ada pengumuman pemenang Duta Farmasi dan Keperawatan yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Widiarti selaku Kepala Sekolah SMK Letris Indonesia 2. Pada beliau saya persilakan.
Mohon maaf ya adik-adik, ada sedikit kendala dari Miss Widinya. Mungkin kita bisa pending dulu sebentar. Gimana nih tadi sharing-sharingnya dengan Kak Seto? Seru kan? Atau mungkin ada yang mau disampaikan kesan-pesannya selama sharing tadi? Atau mau menyampaikan pendapatnya? Jadi intinya adalah komunikasikan. Mohon maaf, mungkin pengumumannya bisa kita skip, nanti akan diumumkan di lain waktu. Terima kasih kepada adik-adik atau guru-guru sekalian semuanya yang sudah menyaksikan webinar kita hari ini tentang satukan tekad menuju Indonesia sehat. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Kak Seto bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.